Perkenalkan, saya Mirna Aziza Ramadhani selaku moderator yang akan memandu untuk sesi kali ini. Mari kita sambut para penguji pada sesi kali ini, Ibu Novita dan Bapak Tommy. Kepada para penguji saya persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi karya ilmiah remaja dari Saudari Vanessa Kaila dengan judul Persepsi Siswa-siswi SMA Islam Atira 1 Makassar terhadap Inner Beauty. Sebelum itu saya akan membacakan CV dari masing-masing penguji. Untuk Dewan Penguji yang pertama, nama lengkap beliau adalah Ibu Novita Munasar Eskom. Nama panggilan Ibu Novi, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 25 November 1970, jabatan sebagai Direktur Utama, Instansi CV Kenari Indah Mandiri dan PT Kenari Indah Mandiri. Riwayat pendidikan pada tahun 1983, tamat SD Mangkura di Makassar, tahun 1986, tamat SMP Kartika Chandra Kirana di Makassar, tahun 1989 tamat SMA PGRI di Makassar, lalu tahun 1993 D3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Budi Luhur Jakarta, lalu pada tahun 1996 S1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Budi Luhur Jakarta. Untuk pengalaman kerja, agar mempersingkat waktu saya akan membacakan 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2007 di PT Viravi sebagai Direktur Utama Makassar, tahun 2018 di Perusda Sulsel sebagai Sekretaris Perusahaan Makassar, tahun 2021 di PT SCI Perseroda Sulsel sebagai Direktur Umum dan Keuangan Makassar. Lalu tahun 2022 saat ini di CV Kenari Indah Mandiri sebagai Direktur Utama Makassar. Dan masih banyak lagi pengalaman kerja dari Ibu Novita. Lalu kita beralih untuk Dewan Penguji kedua. Nama lengkap beliau adalah Dr. Tommy Rubianto Habar, SPB SPBAK, tempat tanggal lahir Parepare 5 Desember 1973, jabatan akademik sebagai staf Departemen Ilmu Bedah Perguruan Tinggi di Universitas Hasanuddin. Riwayat pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2000, program pendidikan dokter umum, jurusan pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Unhas Makassar. Tahun 2006, program pendidikan spesialis jurusan dokter spesialis bedah di Fakultas Kedokteran Unhas Makassar. Tahun 2016, program pendidikan spesialis jurusan dokter spesialis bedah anak di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Lalu yang terakhir pada tahun 2021, program pendidikan doktor jurusan ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Unhas Makassar. Lalu untuk pengalaman pelatihan profesional saya akan membacakan 1 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 kursus bedah definitif pada penata laksanaan trauma dan acute care surgery. Dan masih banyak lagi pengalaman dari Bapak Tommy. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Vanessa untuk memulai presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW.
Yang terhormat Dewan Penguji Ujian Karya Ilmiah Remaja SMA Islam Atira 1 Makassar pada hari ini, yang terhormat pimpinan SMA Islam Atira 1 Makassar beserta jajarannya, yang saya hormati para guru dan karyawan SMA Islam Atira 1 Makassar, yang saya hormati para orang tua siswa yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini, dan yang saya cintai teman-teman SMA Islam Atira 1 Makassar. Perkenalkan, saya Vanessa dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya remaja ilmiah yang telah saya teliti dari beberapa bulan yang lalu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penguji saya, kepada pendamping Hargunawan, kepada teman-teman dan juga ibu dan kakak saya yang telah membantu saya selama pembuatan karya ilmiah ini. Baik, langsung saja, as we can see on the slide, ada pepatah yang mengatakan, no beauty shine brighter than that of a good heart. Tidak ada kecantikan yang lebih terang daripada kebaikan hati. Oleh karena itu, saya ingin melakukan research mengenai inner beauty. So yeah, let's move on to my karya ilmiah, yaitu persepsi siswa-siswi SMA Islam Atira 1 Makassar terhadap inner beauty. So these are the table of the content that I like to present. Let's start with the first chapter, yaitu bab 1, pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kita mulai dari latar belakang. Kecantikan adalah sesuatu yang diinginkan dan juga didambakan oleh hampir setiap wanita. Dengan inner beauty, ketidaksempurnaan fisik dapat tertutupi. Inilah standar kecantikan yang diajarkan oleh kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Karya ilmiah ini membahas bagaimana sih persepsi siswa-siswi SMA Islam Atira 1 Makassar terhadap inner beauty. Menjadi cantik adalah sesuatu yang didambakan dan dicari oleh hampir setiap wanita, termasuk pelajar, karena hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Hal ini sempat terjadi pada diri saya sendiri. Saat pertama kali saya didiagnosa terkena penyakit tiroid beracun, penyakit ini mempengaruhi fisik saya, terutama pada bagian wajah, yaitu mata. Dan perubahan kecil ini membuat beberapa orang hampir tidak mengenal saya. Tetapi di sini sayalah sadar pentingnya inner beauty. Berubahnya fisik saya tidak membuat inner beauty saya berubah. Orang-orang tetap dapat mengenal saya dengan inner beauty yang saya punya. Orang-orang tetap dapat mengenal saya dengan cara saya berbicara, cara saya tersenyum, dan cara saya bersikap. Oleh karena itu, dari pemaparan di atas akan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang persepsi siswa-siswi SMA Islam Atira 1 Makassar terhadap inner beauty. Kita melangkah ke slide selanjutnya, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana persepsi siswa-siswi SMA Islam Atira 1 Makassar terhadap inner beauty. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui persepsi siswa-siswi SMA Islam Atira 1 Makassar terhadap inner beauty. Dan untuk manfaat penelitiannya, ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti, sebagai suatu bentuk pengaplikasian yang telah diketahui dan juga diteliti selama penelitian, juga untuk mengembangkan keilmuan penelitian terutama mengenai inner beauty. Kemudian yang kedua yaitu bagi siswa-siswi SMA Islam Atira 1 Makassar, dan juga untuk pembaca diharapkan dapat dijadikan sebagai bacaan ataupun literatur untuk penelitian selanjutnya. Kita melangkah ke slide selanjutnya, ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini ada pengertian inner beauty, konsep inner beauty, bagian-bagian inner beauty, dan juga persepsi. Mengingat waktu yang cukup terbatas, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pengertian inner beauty, bagian-bagian inner beauty, dan juga persepsi. Untuk pengertian inner beauty sendiri, inner beauty berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari 2 kata, yaitu inner dan beauty. Inner sendiri artinya di dalam ataupun batiniah, sedangkan beauty artinya sesuatu yang cantik ataupun kecantikan. Jadi dari pengertian inner beauty di atas dapat disimpulkan bahwa inner beauty merupakan suatu gabungan yang sesuatu yang indah ataupun sesuatu yang cantik, baik dari sifat maupun mutu kualitasnya.
Selanjutnya yaitu bagian-bagian inner beauty. Yang pertama ada percaya diri, kelembutan hati, rendah hati dan juga sederhana, bersikap mandiri, kemudian mempunyai prinsip dan karakter, mudah tersenyum dan ramah serta sopan dalam tingkah laku. Selanjutnya untuk persepsi sendiri itu ada beberapa pendapat menurut para ahli, yaitu persepsi menurut Pratt dan Farrell dalam Fadila Lestari. Persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian masukan informasi. Sedangkan menurut Kotler, persepsi adalah di mana kita memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi. Selanjutnya yaitu bab 3, ada metode penelitian. Metode penelitian yang sudah saya gunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk meneliti populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif ataupun statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya sendiri pastinya di SMA Islam Atira 1 Makassar. Kemudian untuk waktu penelitiannya dari tanggal 25 sampai 29 Juli 2022. Kemudian untuk sumber datanya sendiri yaitu sumber data primer, dan populasi dan sampelnya yaitu populasinya sendiri dari seluruh siswa-siswi SMA Islam Atira 1 Makassar dari kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Sedangkan untuk sampelnya sendiri yaitu dari siswa-siswi SMA Islam Atira 1 Makassar kelas 10, 11 dan 12 yang telah mengisi angket kuesioner yang telah saya bagikan. Baik, kita melangkah ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan juga pembahasan penelitian. Baik, untuk hasil penelitian sendiri, mengingat waktu yang terbatas, saya menampilkan beberapa hasil penelitian yang menurut saya adalah hal pokok yang kita butuhkan untuk judul yang telah saya teliti. Hasil yang pertama yaitu terkait tentang sikap kesopanan yang merupakan bagian yang penting ataupun bagian yang dapat mencerminkan inner beauty, dan dapat dilihat di tabel 4.14 bahwa sebanyak 53,5% siswa sangat setuju bahwa sikap kesopanan ini merupakan cerminan dari inner beauty seseorang. Kemudian hasil yang kedua yaitu terkait tentang pendapat siswa-siswi bahwa inner beauty ini mudah terpancarkan jika seseorang mudah tersenyum ataupun bersikap ramah, dan sebanyak 41,99% siswa setuju mengenai hal tersebut. Selanjutnya untuk hasil yang terakhir yaitu mengenai pendapat siswi bahwa makeup itu penting dalam mempengaruhi kecantikan. Jadi sebanyak 27,90% siswi memilih netral. Mengapa mungkin beberapa siswi menganggap makeup itu penting dan beberapa juga menganggap bahwa inner beauty lebih penting. Baik, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan hasil penelitian. Untuk pembahasan hasil penelitiannya sendiri ada 3 poin yang telah saya bahas. Yang pertama yaitu inner beauty berasal dari faktor psikologis. Apa sih inner beauty yang berasal dari faktor psikologis itu? Jadi inner beauty dapat diartikan sebagai kecantikan yang berasal dari faktor psikologis, yaitu meliputi kepribadian seseorang, kesopanannya, kesabarannya, dan juga karisma yang dimiliki seseorang tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu kecantikan tidak selamanya mengenai kesempurnaan fisik seseorang. Nah, para siswa sangat setuju bahwa kecantikan tidak selamanya mengenai kecantikan fisik, kesempurnaan fisik seseorang. Tidak perlu mengejar berat badan yang ideal, tidak perlu mengejar kulit yang putih, karena kualitas seseorang itu dapat dipancarkan dari inner beauty seseorang. Selanjutnya yaitu inner beauty lebih penting dari outer beauty. Kecantikan dari dalam tentunya lebih penting daripada kecantikan fisik ataupun kecantikan dari luar. Kecantikan sejati bukanlah sesuatu yang berasal dari fisik, melainkan dari jiwa seseorang. Last but not least, ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri ada 3 kesimpulan yang telah saya paparkan di slide. Yang pertama yaitu siswa-siswi mempersepsikan bahwa inner beauty tidak terkait dengan kesempurnaan fisik seseorang, tetapi meliputi kepribadian seseorang tersebut seperti kebijaksanaannya, kecerdasannya, kesopanan, kesabaran, karisma, simpati, dan kasih sayang. Kemudian yang kedua yaitu siswa-siswi mempersepsikan bahwa kecantikan dari dalam lebih penting dibandingkan kecantikan fisik ataupun kecantikan dari luar, seperti kelembutan hati dan sikap ramah seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu siswi mempersepsikan bahwa makeup tidak terlalu penting dalam mempengaruhi kecantikan seorang wanita.
Selanjutnya yang terakhir yaitu saran. Untuk sarannya juga ada 3. Yang pertama yaitu selalu mengedukasi diri dan orang lain mengenai pentingnya inner beauty dalam diri seseorang daripada outer beauty. Kemudian yang kedua yaitu belajar untuk mencintai diri sendiri dan melatih kepercayaan diri dengan memancarkan inner beauty yang kita punya. Kemudian yang ketiga yaitu pada penelitian selanjutnya diharapkan agar peneliti dapat mengambil sampel dari kalangan yang lebih meluas seperti anak-anak hingga remaja SMP, mahasiswa, dan pekerja kantoran serta orang tua. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari Saudari Vanessa. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada para Dewan Penguji untuk menyampaikan pertanyaan maupun sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi selamat ya buat Ananda Vanessa Kaila sudah berhasil membuat suatu karya ilmiah yang sangat menarik ya, karena ini merupakan ide yang baru ya, termasuk ide yang baru di mana Ananda ingin membuat suatu tulisan yang bisa menjadi bahan untuk Ananda sendiri tentunya dan buat masyarakat yang membaca tulisan atau penelitian ini. Nah, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, saya kira bagus cara membawakannya juga sesuai dengan susunan ya dari awal hingga akhir sudah sesuai. Nah, mungkin dari apa yang kami akan nilai di sini ya, mulai dari originalitas dan alur logika sistematik penulisan, itu memang saya melihat ada beberapa ya, mungkin yang perlu saya tekankan untuk Ananda ini adalah homogenitas dalam hal penulisan ya. Saya melihat ada beberapa yang belum homogen ya, terutama dalam hal penulisan seumpama tulisan bahasa Inggris itu sebaiknya konsisten ya, semua ditulis miring, seumpama seperti itu. Jadi ada beberapa. Kemudian yang kedua terkait dengan pembuatan referensi ya. Jadi di sini referensi yang ditampilkan itu belum ini ya, belum terlihat pada tinjauan pustaka ya. Mungkin untuk kedepannya Ananda dalam hal penulisan referensi itu di setiap paragraf ya, sehingga masyarakat yang membaca nanti memang bisa mengkonfirm kepada referensi yang Ananda tulis. Kalau di sini kan belum mungkin dicantumkan ya. Kemudian konsistensi atau homogenitas dalam hal pembuatan tinjauan pustaka tersebut, referensinya itu homogenitasnya penting ya. Saya melihat ada beberapa yang belum seragam ya, belum homogen. Kemudian yang saya ingin tanyakan, Ananda ini mengambil populasi itu di beberapa ini ya, berapa sampel? Baik, untuk populasinya sendiri, populasinya yang saya ambil itu sebenarnya dari seluruh siswa-siswa SMA Islam Atira 1 Makassar dari kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Dan untuk waktu penyebaran angkanya sendiri untuk populasinya itu sekitar 5 hari. Jadi untuk target yang saya dapatkan yaitu hanya sampai di 70 orang Bapak. Dan untuk populasinya tentunya sudah saya bagikan di setiap grup angkatan untuk mengisi angket dan kuesioner yang telah saya berikan. Dan yang masih mengisi hanya sejumlah 70 orang Bapak dari populasi kelas 10, 11 dan juga kelas 12 yang merupakan perwakilan tiap kelas. Yang saya lihat di sini ada 53 ya, 53 mungkin yang mengumpulkan data dan sesuai dengan yang diharapkan mungkin dalam hal kelengkapan ya. Nah, mungkin di sini bisa dikonfirm lagi terhadap jumlah pertanyaan. Di sini ada yang saya baca
15. Tapi di halaman yang lain ada 16. Mungkin kita fikskan 16 aja ya. Atau 15. Ya, 16 pertanyaan, Bapak. 16 ya. Iya. Baik, mungkin hanya belum dikoreksi ya. Yang saya baca di sini halaman halaman 23, pertanyaan angket yang diberikan sebanyak 15 pertanyaan. Mungkin belum pas aja ya, mungkin 16 ya. Oke, kemudian yang ditanyakan ini pesertanya putra dan putri. Ya, siswa dan siswi Bapak, putra dan putri. Iya. Jadi mungkin untuk putra juga diharapkan bisa memberikan penilaian atau persepsi ya terhadap inner beauty ya. Iya, Karena kecantikan kan biasanya identik dengan perempuan ya atau siswi ya. Ternyata untuk pria pun diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk persepsi terhadap inner beauty dan outer beauty. Baik. Kemudian di sini saya melihat mungkin sekedar usulan ya, karena saya melihat di sini dari beberapa pertanyaan yang dibuat di angket, di sini terkait inner dan outer beauty dan kemudian membandingkan. Jadi kalau saya mungkin sedikit saran ya, ada saran saya mungkin jangan tidak membahas terkait inner beauty-nya saja. Nah, tapi mungkin bisa ditambahkan outer beauty karena ternyata di dalam angketnya dibandingkan antara inner dan outer beauty. Baik. Sehingga mungkin pembaca nanti bisa memberikan atau menambah wawasannya bahwa inner beauty itu seperti apa, outer beauty itu seperti apa. Baik, Mungkin itu Bapak. sebentar yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak-anak lobet ini Bu Abri. Tidak ada yang menjawab salam. Tidak apa-apa. Sebelumnya saya Dok ya, dokter ya Pak Dokter ya. Saya terus terang saya kasih kesempatan dokter dulu karena ada masih butuh waktu untuk kira-kira apa yang saya pertanyakan ke Nak Vanessa. Satu hal yang buat saya sangat apresiasi, ternyata inner beauty itu ada juga penelitiannya ya. Setahu saya itu inner beauty saya identikan dengan aura yang terpancar dari dalam. Jadi menurut saya mungkin di Inggrisnya inner beauty, di Indonesianya aura. Cuman kan kalau di kita di Indonesia ada aura positif, ada aura negatif. Nah, inner beauty saya lihat dia lebih ke aura positif. Nah, satu hal yang buat saya juga apresiasi sama anak-anak yang hari ini menampilkan KIRP-nya Pak, hasil penelitiannya rata-rata mereka berdasarkan dari pengalaman masing-masing. Tadi Nak Vanessa sudah menyampaikan sendiri, dia mengangkat tema ini berdasarkan pengalaman dan hal yang dirasakan ya. Dan itu merupakan satu poin yang penting, yang bagus, yang Nak Vanessa sudah perlihatkan ke teman-teman. Bahwa jangan hanya hal-hal yang bagus dari diri kita saja yang kita lihatkan ke orang, ke halayak, tetapi hal-hal yang negatif dari kita juga mungkin negatif buat sekelompok orang, tetapi itu merupakan bagian hal yang positif juga di sekelompok orang. Nah, inner beauty. Tadi Nak Vanessa sampaikan, mungkin saya lebih juga sama seperti Bapak, tidak dalam bentuk pertanyaan, karena ini hal yang alami semuanya ya, dan saya juga kaget alami tapi ternyata ada teorinya. Nah, saya lebih ke kesimpulan saja. Coba bisa ditampilkan kesimpulan. Kalau menurut Ibu inner beauty, kalau menurut saya seseorang yang memiliki karakter yang bagus pastinya di dalamnya kan bagus ya Ustaz, Pak ya. Pastinya hatinya bagus, hatinya bersih. Karena hatinya bersih, maka terpancarlah, yaitu yang saya sampaikan tadi, aura positif. Nah, mungkin di sini Ibu cuman ingin lebih menambahkan, siswa memersepsikan bahwa inner beauty tidak terkait dengan kesempurnaan fisik, tetapi meliputi kepribadian, kebijaksanaan, kecerdasan.
Mungkin Ibu ingin tambahkan, itu juga tadi saya lihat ada di halaman yang dokter sampaikan, halaman 23 tadi. Kalau Ibu mungkin bisa ditambahkan percaya diri. Menurut Ibu, kalau kita percaya diri dalam hal apapun akan timbul menurut Ibu ya, akan timbul dengan sendirinya inner beauty tersebut. Jadi kalau menurut Ibu, PD yang nomor 1, percaya diri. Tentunya hal-hal yang seperti kebijaksanaan, kecerdasan, kesopanan itu semua di belakangnya PD. Kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki kecerdasan, kita memiliki kesopanan, kesabaran, harisma, simpati. Tetapi kita tidak percaya diri, itu kan kalau menurut Ibu inner beauty-nya tidak bisa keluar. Itu terus yang kedua mungkin juga sama yang tidak make up ya, kecantikan, tetapi katanya dok, kita sudah make up tapi hati kita bersih, otomatis kan lebih bagus lagi. Jadi tetap juga make up diperlukan, tetap juga polesan dibutuhkan. Tetapi walaupun polesan kita bagus tetapi di dalamnya tidak bagus, maka nantinya itu yang terpancar negatifnya ya, kusam dilihatnya. Dan Ibu berharap kenapa Vanessa bisa melewati hal yang Vanessa rasakan? Mungkin karena Vanessa percaya diri. Dan sangat berharap rasa percaya diri Vanessa itu bisa ditularkan ke teman-teman. Baik itu dalam bentuk sikap, kata-kata atau lebih ke pendekatan-pendekatan secara emosional. Itu dari Ibu ya. Kembali lagi Ibu mengucapkan, terus terang saya mengenal Ananda Pak. Tapi dalam hal ini saya fair. Saya memberikan apresiasi yang tinggi buat Ananda Vanessa di sini. Terima kasih banyak, Ibu. Satu hal poin penting seperti yang tadi Ananda sampaikan, dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tetapi karena percaya dirinya, dia bisa memunculkan. Tepuk tangan buat Vanessa. Jangan nangis ya. Sudah berhasil hari ini, sudah menunjukkan ke teman-teman bahwa tidak semua yang jelek itu jelek. Selamat ya. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada para Dewan Penguji. Kepada Pak Ardi dipersilahkan untuk maju dan menyerahkan piagam kepada Dewan Penguji. Dipersilahkan untuk maju ke depan.
Baik, sampailah kita di penghujung acara pada sesi kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penguji dan tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.